اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 508, juz 26 surah Muhammad ayat 12 sampai 19 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكائن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأني لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 12, wa amilus salihati jannatin. Ini tak ketemu dengan jim, ini bisa dibaca dengan idgham. Maka taknya hilang menjadi jim. Wa amilus salihat jannatin. Kemudian ayat 13, wa ka'ayyin. Ini bisa dibaca wa ka'in, bacaan Imam Ibnu Katsir. Kemudian ayat 15, mimma in ghairi asin. Boleh dibaca pendek, asin. Seperti orang Jawa ngomong asin. Rasanya apa? Asin. Nah, boleh asin atau asin. Terjemahnya tidak berubah. Kemudian pada ayat-ayat yang kita baca ini banyak yang bacaan idgham. Misalnya di sini dal ketemu dengan jim pada ayat 18.
Faqad jaa. Ini boleh idgham, dalnya hilang menjadi jim. Faqad jaa. Demikian juga ra ketemu lam. Wastaghfir li dzambik. Maka ra-nya hilang jadi lam. Mim ketemu mim. Wallahu ya'lam mutaqallabakum. Jadi untuk halaman ini memang banyak sekali idgham yang memang tidak dibaca idgham pada qiraah yang biasa kita baca, qiraah Asim, tapi pada qiraah yang lain bisa dibaca dengan idgham. Ini semuanya qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Muhammad ayat 12. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilu, memasukkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, jannatin, jannah-jannah, kebun-kebun, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Sebaliknya, walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, yatamatta'un, mereka bersenang-senang, maksudnya di dunia ini, wa ya'kulun, dan mereka makan-makan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak, wan naru, sementara neraka itu, mathwan, tempat tinggal, lahum, untuk mereka. Jadi ayat ini menegaskan bahwa nasib penghuni neraka dengan penghuni surga jelas berbeda. Nasib orang beriman dengan orang kafir jelas berbeda. Orang beriman oleh Allah dijadikan sebagai ahlul jannah, dimasukkan dalam surga. Orang-orang kafir disiksa dalam neraka. Meskipun di dunia mereka bersenang-senang, berfoya-foya, tetapi di akhirat mereka tidak dapatkan lagi sedikit pun kenikmatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah bedanya muslim dengan kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah seperti bui bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan sebagai surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya di dunia ini kita terbatas. Amalan ini tidak boleh, amalan itu tidak boleh. Ini halal, ini haram, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan metode if'al wala taf'al. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Kita wajib taat. Itu kalau orang beriman. Tapi kalau orang kafir, maka tidak ada aturan. Mereka bebas melakukan apapun karena mereka tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi orang beriman yang serba terbatas di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalik nanti di akhirat menjadi serba dalam kenikmatan. Karena itu ringkasnya, siapa yang merasa aman di dunia nanti ditakut-takuti oleh Allah di akhirat. Sebaliknya, siapa yang merasa takut di dunia nanti di akhirat diberi aman oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, la ajma'u li'abdi amnain, tidak bakal saya kumpulkan untuk hambaku dua kali keamanan, wala khaufain, tidak pula dua kali takut. In huwa aminani fid dunya, kalau dia merasa aman dari saya di dunia, artinya tidak takut kepada Allah. Akhaftuhu yauma ajma'u ibadi, akan saya bikin takut dia pada hari saya kumpulkan hamba-hambaku. Wa in huwa khafani fid dunya, tapi sebaliknya kalau dia takut padaku di dunia sehingga tidak berulah yang tidak disukai oleh Allah, amantuhu, maka saya pasti beri keamanan dia yauma ajma'u ibadi, pada hari saya kumpulkan nanti hamba-hambaku. Hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya hasan. Nah, maka marilah kita memperhatikan amal kita dan tingkah kita masing-masing. Apakah tingkah kita sudah sesuai dengan rasa takut kepada Allah ataukah tidak? Karena kalau tingkah kita semau gue, tidak takut kepada Allah sama sekali, tidak menghadirkan takut kepada Allah dalam hati kita sehingga bertingkah semau gue, maka itu nanti di akhirat akan ketakutan gara-gara siksa Allah di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, bahwasannya yang boleh masuk surga hanyalah alladzina amanu wa amilus shalihat.
orang-orang beriman dan beramal saleh. Maka iman saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal saleh. Orang mengatakan saya beriman atau KTP-nya Islam, tapi tidak pernah sholat. Apa gunanya Islam tersebut? Nggak ada gunanya. Harus disertai dengan amilus sholihat, amal soleh. Makanya iman didefinisikan oleh para ulama 3 hal. Tasdiqun bil janan, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Hati membenarkan, lidah mengucapkan syahadatain. Kemudian anggota tubuh mengamalkan konsekuensi dari syahadatain tersebut. Faedah berikutnya bahwasanya surga itu jannat, beberapa macam, beberapa surga, tidak hanya 1 atau 2. Maka sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya Harithah, ya Ummah Harithah, wahai ibunya Harithah, innaha jinanun fil jannah. Sesungguhnya jannah itu, innaha jannatun fil jannah, fi jannatin. Sesungguhnya ada beberapa surga di dalam surga itu. Wa inna ibnaki ashabal firdausal a'la, dan anakmu yang mati syahid itu mendapatkan surga firdaus yang tertinggi. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan innaha laysat bi jannatin wahidah. Surga tidak hanya 1, walakinnaha jinanun katsira, tapi itu surga yang banyak jumlahnya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Faedah berikutnya, yang dimaksud wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, orang-orang kafir makan seperti binatang ternak makan. Itu maksudnya mereka makan tanpa aturan. Nah, ini berbeda dengan orang-orang beriman. Orang beriman itu makan dengan aturan. Yang dikatakan halal dimakan, yang dikatakan haram oleh Allah dan Rasul jangan dimakan. Maka orang beriman tidak boleh makan anjing. Kenapa? Diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa suatu saat nanti akan muncul masa di mana orang tidak peduli makan halal haram. Layatiyan nasi, layatiyanna 'alan nasi, sungguh betul-betul akan datang pada manusia zamanun, satu masa, la yubalil mar'u bima akhadal mal. Tidak peduli seorang itu dengan apa dia mengambil harta. Aminal halal, apakah dari halal, amin haram, apakah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita masih memperhatikan apa yang kita ambil. Halal, ambil, haram, tidak diambil. Suatu saat nanti, kata Nabi, akan muncul masa di mana orang tidak ada lagi yang peduli. Nah, mudah-mudahan kita tidak mengalami masa tersebut. Karena kalau mengalami masa tersebut, berarti sungguh celaka kita. Karena termasuk orang-orang yang jelek. Karena masa-masa kondisi menjelang kiamat seperti itu hanya dialami oleh orang-orang yang jelek saja. Kemudian Allah mengatakan, wakain, dan betapa banyak min qaryatin, desa, hiya, yang dia itu asyaddu, lebih dahsyat, kekuatannya, min qaryatika, daripada desamu, yaitu Mekah, allati, yang akhrajatka, telah mengusir kamu ke Madinah. Ahlaknahum, kami hancurkan mereka, fala nasillahum, maka tidak ada penolong untuk mereka. Maksudnya betapa banyak desa-desa yang zalim kepada nabi-nabi mereka. Yang zalim tentunya bukan desanya, tapi penghuninya. Dari umat-umat terdahulu. Akhirnya Allah hancurkan sehingga mereka tidak ada satupun yang tersisa. Karena tidak ada yang bisa menolong dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang. Nah, maka ini maksudnya ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy yang mengusir Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Diancam bahwa Allah juga mampu menyiksa mereka sebagaimana Allah menyiksa umat-umat terdahulu. Disuruh mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Karena orang-orang Quraisy ini mereka juga melewati kampung-kampung lain. Orang Quraisy sering perjalanan dari Makkah menuju ke Yaman, perjalanan dari Makkah menuju ke Syam untuk berdagang. Nah, ketika melewati kampung-kampung peninggalan umat-umat terdahulu, mereka jadi tahu bahwa dulu di situ ada orang-orang kuat. Karena bangunan-bangunan yang mereka tinggalkan sisa-sisanya menunjukkan kekuatan mereka. Bukit atau gunung dibuat jadi rumah. Ini kan orang-orang kuat berarti.
tapi ternyata sudah hancur semuanya, tidak tersisa satupun orang dari mereka. Ini karena siksa Allah datang kepada mereka dengan sebab mereka mendustakan nabi mereka. Nah, orang-orang kafir Quraisy disuruh mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sahih kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melewati kampung-kampung bekas peninggalan orang-orang yang disiksa oleh Allah, ada adabnya. Rasulullah mengatakan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Kalian jangan masuk ke tempatnya orang-orang yang sudah disiksa oleh Allah tersebut. Illa an takunu bakin, kecuali kalau masuk dalam keadaan menangis. Jadi peninggalan umat-umat terdahulu yang ada tanda-tanda siksa Allah di situ, jangan masuk, kata Nabi. Kalaupun harus masuk, maka nangis masuknya itu. Fa illam takunu bakin, kalau tidak bisa menangis gimana? Fala tadkhulu alaihim. Ya sudah, jangan masuk kepada mereka. Nah, sekarang ini orang malah melakukan hal yang sebaliknya. Mereka foto-foto di tempat peninggalan umat-umat terdahulu tersebut. Padahal di situ bekas-bekas siksa Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, sangat nyata. Ini sama sekali tidak memperdulikan adab masuk tempat-tempat tersebut. Rasulullah mengatakan, la yusibukum ma asabahum, jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Hadis riwayat Bukhari sahih. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwa akhrajatka, orang-orang Quraisy itulah yang mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah. Jadi seandainya mereka tidak mengusir Nabi Muhammad ya tetap tinggal di Mekah. Beliau pindah ke Madinah itu karena terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena diusir. Diusirnya bagaimana? Akan dibunuh Nabi SAW. Maka beliau suruh Ali bin Abi Thalib pada malam beliau hijrah ke Madinah untuk tidur di tempat tidur Nabi SAW. Karena kalau di tempat tidur Nabi kosong, orang-orang akan tahu, oh Muhammad sudah pergi ini. Nah, cerdiknya Nabi SAW, beliau suruh Ali untuk tidur di tempat tidur beliau. Maka mereka mengintip, oh Muhammad masih ada di tempat tidur. Nah, mereka menunggu di luar rumah. Padahal Nabi SAW sudah meninggalkan mereka dalam kondisi mereka ketiduran pulas karena dilempari pasir oleh Nabi SAW dengan doa sehingga mereka semuanya tertidur. Kita baca satu hadis Nabi bahwasanya beliau itu sebenarnya sangat cinta kepada Mekah. Tetapi gara-gara diusir dari Mekah, beliau keluar. Beliau mengatakan kepada Mekah, ma atyabaki min baladin, betapa indahnya kamu wahai kota Mekah. Wa ahabbaki ilayya, betapa cintanya saya pada kamu. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, seandainya kaumku tidak mengusir saya dari engkau, ma sakantu ghairak, aku tidak akan tinggal selain di dalam dirimu, yaitu di Mekah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi. Lebih cinta beliau kepada Mekah daripada kota Madinah sebenarnya. Tetapi kemudian disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan Islam ke kota Madinah. Maka kota Madinah pun menjadi kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan hadis ini, para ulama katakan kota Mekah itu adalah kota yang paling utama, mengalahkan kota Madinah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Malik. Imam Malik saja yang berpendapat bahwa Madinah lebih utama daripada Makkah. Alasannya apa? Karena di Madinah ada jasad manusia yang paling utama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mayoritas para ulama mengatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, Makkah lebih utama daripada Madinah. Tapi memang tempat yang ada jasad Nabi, disitulah tempat yang paling utama di atas muka bumi. Maka tempat yang ada jasad Nabi di Madinah itu tempat yang lebih utama daripada Mekah seluruhnya. Tetapi Mekah secara umum lebih utama daripada Madinah secara umum. Kita lanjutkan ayat 14. Allah mengatakan, afaman, maka apakah orang yang kana adalah dia ala bayyinatin, di atas keterangan min rabbihi, dari Rabbnya, kaman, seperti orang yang zuyyina lahu, dihias-hiasi untuknya, su'u amalihi, keburukan amalnya, wattaba'u, dan mereka mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka,
Ini pertanyaan tetapi tidak perlu jawaban. Apakah orang yang berada di atas ilmu dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang beriman, apakah sama dengan orang-orang kafir yang merasa bahwa amal jeleknya adalah baik, bahwasanya memusuhi Nabi Muhammad adalah kebaikan untuk mereka, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka? Nah, ini pertanyaan tidak perlu jawaban karena disuruh memikir orang tersebut. Muhammad kamu usir dari Mekah, apa kesalahan Muhammad? Dia kesalahannya cuma satu, ala bayyinah, mengikuti keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian usir dari Mekah tersebut. Nah, mereka disuruh mikir, apa kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ayat ini semakna dengan ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang dua hal yang sangat jauh berbeda. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afaman ya'lamu?" Maka apakah orang yang mengetahui annama unzila ilaika min rabbikal haq, bahwa apa yang diturunkan kepada engkau adalah kebenaran? Kaman huwa a'ma, itu seperti orang yang buta, yang kafir. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya tiada lain bisa mengambil pelajaran orang-orang yang punya pikiran. Nah, disuruh mikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya Muhammad sehingga kalian usir? Apa buruknya Muhammad sehingga kalian musuhi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan masalu, sifat al-jannati jannah allati yang wu'idal muttaqun, telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Sifatnya bagaimana? Fiha, di dalamnya, anharun, ada sungai-sungai, mimma'in, dari air, ghairi asin, yang tidak berubah. Wa anharun, dan sungai-sungai, min labanin, dari susu, lam yataghayyar, yang tidak berubah, ta'muhu, rasanya. Wa anharun, dan sungai-sungai, min khamrin, dari minuman keras, ladzatin, yang lezat, lisyaribin, bagi orang-orang yang minum. Wa anharun, dan sungai-sungai, min asalin, dari madu, musaffa, yang dijernihkan, yang sangat jernih. Walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya, min kulli thamarat, dari segala buah-buahan. Wa maghfiratun, dan ampunan, min rabbihim, dari Rabb mereka. Kaman, apakah sama seperti orang yang, ini pertanyaan ya. Kaman, apakah sama seperti orang yang huwa khalidun, dia itu kekal, finnari, di neraka, wasuku, dan diberi minum, ma'an hamiman, air yang panas, faqatta'a, lalu memotong-motong atau membrodolkan, am'a'ahum, usus-usus mereka. Pertanyaan tidak perlu dijawab, karena jelas tidak sama antara penghuni jannah dengan penghuni surga, penghuni neraka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Surat Al-Hasyr ayat 20. Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni jannah. Ashabul jannati humul faizun, penghuni jannah merekalah orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan semua kita termasuk penghuni jannah yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata masalu di sini tidak diartikan perumpamaan ya, tetapi sifat. Memang kata-kata masal itu seringkali diartikan perumpamaan, tapi di sini Allah tidak lagi memperumpamakan. Allah menyebutkan sifat, apa sifatnya surga, kayak apa. Nah, Allah sifatkan di dalamnya ada bermacam-macam sungai. Ketika disebutkan bermacam-macam sungai, berarti lautnya pun juga bermacam-macam. Maka sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Tirmidzi, bahwasanya inna fil jannati bahrul ma, sesungguhnya di dalam surga ada sungai air. Wa bahrul asal, sungai madu, apa? Laut ya. Bahrul ma, laut air. Wa bahrul asal, lautan madu. Wa bahrul laban, lautan susu. Wa bahrul khamr, lautan minuman keras. Thumma tushaqqaqul anhar ba'du, kemudian terpecah-pecahlah sungai-sungai setelahnya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka dalam Quran disebutkan ada sungai-sungainya.
Dalam hadis disebutkan ada lautan-lautannya. Karena sebagaimana kita tahu di dunia, sungai adalah pecahan dari laut-laut yang ada. Laut itu adalah sumbernya yang gedenya, kemudian sungainya adalah cabang-cabangnya. Nah, maka sebagaimana ada sungai-sungai yang beraneka macam seperti ini, ada juga laut-laut yang beraneka macam di surga sana. Perbedaan surga dengan dunia, kalau di dunia, ma'in ghairi asin, tidak ada. Air yang tidak berubah, nggak ada. Manapun air kita ambil, dari sumur, dari sungai, dari air hujan, dari laut. Kalau kita wadai di satu tempat, kemudian dibiarkan lama, pasti akan berubah. Nah, di surga tidak ada yang berubah. Dibiarkan lama, tetap utuh, bahkan mungkin menjadi lebih jernih, lebih bagus, lebih menarik. Demikian juga susu. Susunya adalah lam yataghayyar ta'mu. Rasanya tidak berubah. Ini mengisyaratkan bahwa susu itu memang cepat berubah. Sebagaimana kita alami di dunia. Beli susu pagi hari, nggak segera digarap, malam hari diminum sudah berubah, nggak enak. Tapi kalau digarap, dimasak atau dimasukkan kulkas, baru awet sampai malam. Nah, begitulah susu di dunia. Enak, tetapi perawatannya harus segera dilakukan. Kalau tidak segera dirawat, akhirnya cepat basi, cepat rusak. Nah, di surga tidak ada laban atau susu yang seperti itu. Kemudian minuman keras. Di dunia minuman keras ini mempunyai 4 sifat yang buruk. Membikin pusing, membikin mabuk, sehingga akalnya lenyap. Membikin sakit perut, membikin kencing. 4 sifat yang jelek ini tidak ada pada minuman keras di surga. Tidak ada minuman keras di surga membuat pusing, membuat mabuk, membuat pipis, membuat sakit perut, nggak ada. Maka Allah ringkas dengan satu kata lazzatin, adanya lezat saja. Karena kalau kita minum habis itu pusing, itu lezatnya berkurang. Minum tapi habis itu kebelet pipis, lezatnya berkurang. Minumnya enak, pas mau pipisnya nggak seneng. Makanya konon Imam Malik itu katanya makannya itu sangat sedikit supaya tidak sering-sering BAB, sehingga BAB-nya beliau katanya 1 pekan 1 kali, supaya tidak berkurang waktunya banyak untuk BAB. Masya Allah. Nah, ini benar atau enggak saya nggak ngerti ini, tapi dalam biografinya disebutkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di dunia serba begitu. Yang namanya makan ya pasti ada beolnya. Nah, namanya minum pasti ada pipisnya. Di surga nggak ada. Terus kalau ditanyakan minumannya jadi apa? Nabi sudah menjawab, wa rashhuhum al-misku. Sementara keringat mereka menjadi minyak wangi misik. La yaqulun, mereka tidak kencing, wala yataghawatun, tidak BAB, la yatfilun, tidak meludah, la yatamakhatun, tidak berdahak. Jadi semua makanan yang masuk dalam perut itu akan menjadi rashhun, jadi keringat. Tapi keringatnya pun minyak wangi misik, wanginya Masya Allah. Nah, ini di dalam surga tidak ada kekurangan sama sekali, sehingga surga inilah yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman, karena mereka yang berhak. Mereka yang berhak mendapatkannya. Kemudian kita perhatikan di sini Allah sebutkan laban, susu. Setelah itu baru Allah sebutkan asal, madu. Madunya di nomor 2 kan. Nomor 1 susu dulu. Ini menunjukkan bahwa susu lebih utama daripada madu. Memang masing-masing punya keutamaan, tetapi susu lebih utama. Kita temukan dalilnya juga ketika Nabi Isra Mi'raj naik ke langit, dihidangkan oleh malaikat Jibril 3 macam minuman di atas sana. Ada minuman keras, ada madu, ada susu. Mana yang diambil oleh Nabi? Beliau ngambil susu, menunjukkan bahwa susu lebih utama daripada yang lain-lain. Dan kita temukan juga dalam hadis Nabi SAW fadilah susu yang tidak ada pada makanan atau minuman yang lain. Rasulullah bersabda, siapa yang sudah diberi minum oleh Allah susu, hendaklah doanya, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami untuk susu ini dan tambahlah susu yang lain.
Kenapa doanya seperti itu? Kata Nabi, fa innahu laisa syai'un, tidak ada satupun yujzi'u minat ta'am wasyarab yang cukup sebagai makan plus minuman ghairal laban, selain susu. Nanti malam kalau kita tidak makan malam pada isya tapi hanya minum susu, udah cukup. Sampai subuh sudah cukup. Tapi seandainya pada isya kita tidak makan, hanya minum madu, nanti jam 12 kelaparan, bangun. Nah, itu karena memang madu tidak mencukupi sebagai makanan, tapi susu mencukupi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Memang ada khilaf di antara para ulama, makanan apa paling utama? Pendapat yang kita pilih inilah susu. Kemudian di sini Allah sebutkan min kulli tsamarat. Segala jenis buah-buahan ada dalam surga. Berarti buah-buahan apapun yang diinginkan manusia ada. Ada yang suka talok misalnya, nah, ada talok di surga. Dalilnya apa? Ini ayat min kulli tsamarat. Semua, kullun, semua. Berarti ada semuanya. Tapi jangan dikira taloknya surga sama dengan taloknya dunia. Nah, taloknya dunia tidak banyak yang senang, itu karena rasanya kurang nikmat. Tapi kalau di surga hanya sekedar nama, tapi rasanya pasti berbeda. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwa orang-orang yang masuk neraka dikasih minum oleh Allah, tapi minumnya hamim, air yang sangat panas. Saking panasnya, kalau dimasukkan dalam perut, lewat mulut, maka seluruh isi perutnya brodol semuanya, usus-ususnya jadi cair, jadi turun bersama air yang masuk ke dalam perut tersebut. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dan ini disebutkan oleh Allah juga dalam ayat yang lain. Yusharu bihi ma fi butunihim. Surat Al-Hajj ayat 20. Yusabbu, dituangkan min fawqi ru'usihim, di atas kepala mereka, al-hamim, air panas. Yusharu bihi, dicairkan dengan sebabnya, ya, dibikin cair dengan sebabnya, dibikin meleleh dengan sebabnya. Ma fi butunihim, semua isi perut mereka, wal julud, dan juga kulit-kulit mereka. Bahkan disebutkan oleh ulama tafsir bahwa ketika air minum ini diminumkan pada mulutnya, maka bibir atas ini langsung terbakar sampai naik ke kepala. Dan bibir bawah ini terbakar langsung sampai ke dagunya sini, sampai netes ke dadanya sini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini panasnya neraka seperti itu. Mudah-mudahan semua kita diamankan oleh Allah dari api neraka meskipun hanya sedetik saja. Amin ya rabbal alamin. Karena masuk ke dalam neraka meskipun hanya sedetik itu sudah satu siksa yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta kepada Allah tidak mencicipi neraka meskipun hanya sedetik. Ayat 16 Allah mengatakan, wa minhum, dan dari mereka orang-orang kafir, man, ada orang yang yastami'u, mendengarkan, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta, sehingga, idza, ketika, kharaju, mereka sudah keluar, min indika, dari hadapanmu, qalu, mereka mengatakan, lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang diberi ilmu, yaitu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka katakan? Mada, apa, qala, yang Muhammad katakan anifan, tadi, ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang taba Allah segel ala qulubihim, atas hati-hati mereka sehingga tidak paham apa yang diucapkan Nabi, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Monggo. Jadi orang-orang kafir ini kadang-kadang menghadiri majelis Nabi Muhammad SAW, tapi niatannya tidak ada niatan kebaikan. Kalau orang beriman menghadiri majelis Nabi, niatannya selalu baik, ingin mempelajari kebaikan, ingin mengetahui kebaikan yang bisa diterapkan, yang bisa diamalkan, sehingga amalnya semakin lama semakin menjadi bagus. Tapi kalau mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada tujuan untuk mempelajari kebaikan, hanya ingin mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad SAW, untuk mencari bahan mengejek, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW,
Sehingga kalau ada ayat yang mereka dapatkan celah untuk mengejek Muhammad dengannya, mereka senang sekali dengan ayat tersebut. Maka ketika mereka keluar dari majelis Nabi SAW, mereka bertanya, "Madza qala anifa?" Apa tadi yang disampaikan Muhammad? Ini pertanyaan menunjukkan mereka tidak perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, maka berarti sebaliknya, kalau kita menghadiri majelis-majelis ilmu di mana disampaikan ayat-ayat Quran, disampaikan sabda-sabda Nabi, kewajiban kita adalah menyelesaikan orang-orang kafir, perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti saya ini kan hanya sekedar pembicara saja, penyampai saja. Tetapi hakikatnya yang saya sampaikan sabda Nabi dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya terjemahkan sabda-sabda Nabi tersebut. Sehingga tidak usah memperhatikan sayanya, perhatikan sabda Nabi SAW. Sehingga siapapun yang menyampaikan, apakah kita mengetahui keburukannya atau tidak mengetahui keburukannya, jangan menjadikan atau menyebabkan kita tidak perhatikan apa yang disampaikan. Yang namanya manusia pasti punya kekurangan-kekurangan. Siapa yang kenal saya pasti tahu bagaimana kekurangan-kekurangan saya. Tapi jangan sampai kekurangan pembicara ini menyebabkan tidak memperhatikan apa yang disampaikan, karena ternyata yang disampaikan adalah dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Allah sebutkan dua sifat buruk orang-orang kafir. Pertama, mereka tidak perhatikan sabda Nabi. Yang kedua, ittaba'u ahwa'ahum. Mereka ikuti hawa nafsu mereka. Jadi andaikan mereka paham apa sabda Nabi, nggak akan diikuti sabda Nabi tadi. Karena lebih suka mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sifat orang beriman harusnya bertolak belakang dengan orang-orang kafir. Perhatikan sabda Nabi, kemudian tidak mengikuti nafsu, tetapi mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidak beriman salah satu di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya datang dengannya. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya manusia, kadang-kadang kita mengikuti hawa nafsu kita. Sudah mengetahui ini tidak boleh, ini tidak baik, tetapi kadang-kadang mengikuti nafsu. Ini adalah ayat ini mencambuk kita, jangan mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah menghasung kita untuk mengikuti petunjuk. Allah mengatakan, walladzina, dan orang-orang yang ihtadau, menerima petunjuk, zadahum huda, Allah akan tambah kepada mereka petunjuk, wa atahum, dan Allah akan berikan kepada mereka taqwahum, takwa mereka. Jadi kunci supaya kita semakin hari semakin mendapat petunjuk bagaimana? Amalkan petunjuk yang sudah dipelajari. Itulah yang dimaksud ihtadau, menerima hidayah. Menerima hidayah itu melakukan hidayah, mengetahui apa yang baik, maka setelah itu diamalkan sesuai yang diketahui, maka akan ditambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan, man amila, siapa yang mengamalkan, bima alima, dengan apa yang dia ketahui, allamahullah, Allah akan mengajari dia ma lam ya'lam, sesuatu yang belum dia ketahui. Jadi supaya tambah ilmu gimana caranya? Ilmu diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak bakal bertambah ilmunya. Karena tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini juga kita tahu bahwa yang bisa memberi takwa kepada kita itu hanya Allah. Atahum taqwahum. Karena itu kita diajari oleh Nabi satu doa. Minta takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi, ya wahai Rabbku, a'ti nafsi, berikanlah kepadaku takwaha, takwanya, zakkiha, sucikanlah jiwaku, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik zat yang bisa mensucikan jiwaku. Ini doa Nabi.
Kapan beliau baca? Wa huwa sajid, ketika sedang sujud salat tahajud ini. Kisahnya Aisyah itu kehilangan Nabi. Biasanya ada di samping beliau, tidur di samping beliau, malam-malam kok tidak ada. Nah, maka Aisyah curiga, ini Nabi ke rumah istri yang mana ini? Maka dicari, ternyata Nabi sedang sujud dalam salat tahajud, membaca doa dalam sujudnya, ya Allah berikanlah kepada saya, kepada jiwa saya ketakwaannya. Nabi saja minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak minta takwa kepada Allah, tidak akan kita memiliki sifat takwa tersebut. Kemudian Allah mengatakan fahal yang durun, maka tidaklah mereka menunggu illa sa'ah, kecuali kiamat. Anta'tiyahum, bahwasanya dia datang kepada mereka baghtatan, dengan mendadak. Faqad ja'a, maka sungguh telah datang asyratuha, tanda-tanda kiamat. Fa'anna lahum, maka bagaimana untuk mereka, maksudnya bagaimana bisa berguna untuk mereka, idza ja'athum, apabila telah datang kepada mereka, dzikrahum, peringatan untuk mereka. Maksudnya, kalau kiamat sudah betul-betul tiba, bagaimana mungkin bisa mengambil manfaat padahal tidak beriman sebelumnya? Maka kalau sudah tiba tanda-tanda kiamat besar, itu orang-orang nanti akan pada beriman. Tapi nggak ada gunanya, iman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari nanti ketika sudah datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya di sini adalah ketika matahari sudah terbit dari arah barat, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, tidak akan berguna kepada suatu jiwa iman dia yang sebelumnya dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum pernah melakukan kebaikan di dalam imannya sama sekali. Nah, maka orang-orang yang hanya Islam KTP, kalau sudah melihat matahari terbit dari barat, baru akan sholat, sholatnya sudah nggak diterima. Kenapa? Sebelum-sebelumnya belum sholat. Tapi orang-orang yang sebelumnya sholat, amalannya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sebelumnya baik, maka ketika muncul matahari dari arah barat, akan semakin baik amalannya diterima oleh Allah. Tapi yang dulu-dulunya buruk, Islamnya hanya KTP saja, tidak mengamalkan Islam sebagaimana mestinya, ketika tobat pada waktu melihat matahari dari barat, tidak ada gunanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Di sini Allah mengatakan ja'a asyratuha, sudah datang tanda-tanda kiamat. Ketika turun ayat ini, tanda kiamat apa yang sudah datang? Hasan Basri mengatakan Nabi Muhammad SAW itu termasuk tanda kiamat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Sehingga kalau sudah muncul Nabi Muhammad, berarti kiamat tidak akan lama lagi. Maksudnya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Berarti kemunculan Nabi Muhammad itu adalah pertanda akan datang hari kiamat setelah beliau nanti. Kemudian Allah mengatakan fa'lam, maka ketahuilah annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun untuk dosamu wahai Muhammad. Walil mu'minin, juga untuk orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, untuk beriman perempuan. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, mengetahui, mutaqallabakum, tempat bolak-baliknya kalian, wa maswaakum, dan tempat bermalamnya kalian atau tempat tinggalnya kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal, kita harus berilmu dulu. Kata Imam Bukhari, fa'lam, ketahuilah. Ini menunjukkan bahwa ilmu harus dimiliki sebelum beramal. Maka Imam Zuhri mengatakan, manusia tidak ridho dengan amalan manusia yang tanpa ilmu. Sebagaimana manusia tidak ridho dengan ilmunya orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, manusia nggak senang. Orang beramal tapi tanpa dasar ilmu, sama juga, orang tidak senang. Maka harus berilmu dan harus beramal. Kemudian perintah untuk minta ampun untuk dosa-dosa Nabi, menunjukkan bahwa Nabi punya dosa. Tapi memang ini khilafiyah. Menurut sebagian kecil ulama, bahwasanya Nabi tidak punya dosa sama sekali.
Menurut sebagian yang lain bahwasanya menurut mayoritas ulama Nabi tidak punya dosa sama sekali. Menurut sebagian kecil ulama Nabi punya dosa tapi hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak mungkin. Maksum dari dosa besar. Tetapi dosa kecilnya Nabi itu pasti akan diperbaiki oleh Allah, akan ditegur, kemudian akan balik lagi. Nah, ini bedanya Nabi dengan kita. Kalau kita melakukan dosa kecil, tidak ada teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimaksud mutaqallabakum, tempat bolak-balik, ini maksudnya adalah kondisi kita pergi ke sana kemari pada siang hari mencari nafkah ataupun yang lain-lainnya. Adapun maswakum, ini adalah tempat tinggal kita, tempat tidur kita pada malam hari. Jadi Allah mengetahui semua kondisi kita, siang tahu, malam tahu. Dan ini semakna dengan kalam Allah pada ayat yang lain. Allah mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah mengetahui tempat tinggalnya manusia dan tempat titipannya manusia. Tempat tinggal ini maksudnya adalah rahim ibunya, di mana dia dititipkan dulu, Allah tahu. Mustauda, tempat titipan, ini maksudnya adalah kuburannya nanti di mana. Jadi amalan siang hari kita Allah tahu, amalan malam hari kita Allah tahu, bahkan Allah ngerti besok kita matinya di mana. Sebagaimana Allah ngerti dulu kita di rahim ibu yang mana. Ini menunjukkan bahwa Allah mencakup ilmunya terhadap segala yang kita amalkan, maka marilah kita berhati-hati karena semua amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.